Ada satu berhala yang seringkali kita tidak bahas dan kita anggap remeh. Apa itu? Yaitu berhala kenyamanan. Mari kita belajar dan mari kita renungkan. Berhala itu adalah apapun yang kita taruh menjadi pusat hati kita dan melebihi akan sesosok pribadi, yaitu Kristus. Jadi berhala itu sesuatu yang mana kayaknya lebih kita cintai menjadi pusat. Walaupun bukan berarti pada saat kita mencintai berhala itu kita nggak mencintai Tuhan, enggak. Tapi kayaknya kita lebih nggak mau kehilangan berhala ini daripada kehilangan Tuhan. Salah satunya adalah berhala kenyamanan. Halus tapi berbahaya. Sekali lagi, salah satu berhala yang menjadi concern dari saya adalah berhala kenyamanan. Halus tapi berbahaya. Dalam Matius 16 ayat 24-25 berkata begini, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Saudara, kenyamanan jadi berhala ketika kita lebih mencari hidup tanpa masalah, hidup nyaman. Yang mana kehidupan itu tanpa salib, tanpa pengorbanan, dan bagaimana kita tidak mau mengorbankan diri sendiri. Sehingga Kristus menjadi seperti tersisihkan. Kita mengutamakan apa yang gampang dan yang pas buat diri sendiri. Aku, dan aku. Kenyamanan juga berarti tidak mau berubah atau enggan merubah diri. Udah gini aja lah, ngapain berubah, ngapain upgrade, ngapain lebih baik. Tapi gini, Injil mengingatkan hidup Kristen bukan hidup nyaman, tetapi hidup mengikut Kristus, yang mana kita rela ikut memikul salib. Ciri-ciri berhala kenyamanan: yang pertama, menghindari pengorbanan demi kenyamanan, enggan melayani, enggan mikirin orang lain, enggan memberi, enggan ikut misi karena repot, karena yang dipikirin aku, dan aku. Lalu mencari hidup tanpa resiko iman, gitu ya. Takut bersaksi, takut melawan arus dunia, karena lebih suka yang aman. Yang ketiga, mengukur kebaikan Tuhan itu dari rasa nyaman. Kalau hidup lancar, Tuhan baik. Kalau hidup sulit, mulai meragukan apa yang Tuhan mau perbuat dalam kehidupan kita. Bahkan keberadaan Tuhan pun kita ragu. Dan yang terakhir adalah lebih mengejar hiburan dan kenyamanan diri, gitu ya. Lebih baik aku nonton Netflix, lebih baik aku mikirin diri sendiri, lebih baik aku scroll media sosial, bukan doa dan membaca firman Tuhan. Bahayanya dari berhala kenyamanan itu ini, membuat iman kita lemah. Iman hanya berjalan di cuaca cerah, tapi runtuh saat badai. Dan juga melemahkan misi gereja. Jemaat jadi pasif dan konsumtif. Bahayanya adalah seakan-akan kita menyembunyikan salib, lupa bahwa mengikut Kristus berarti siap menderita demi kemuliaannya. Bahayanya lagi, kita nggak peduli sama orang lain, bahkan orang terdekat kita nggak peduli. Yang kita pedulikan aku, walaupun tanpa sadar, ya kita mengasihi keluarga kita, tetapi tanpa sadar sebenarnya kita lebih mengasihi diri kita daripada anak atau istri kita. Tapi ini sikap yang benar menurut Injil adalah ingat bahwa kenyamanan atau rasa aman terbesar ada di salib Kristus, ada di pribadi Kristus, bukan di dunia. Yang kedua adalah hidup bukan untuk kenyamanan, tapi untuk misi. Pada saat kita menerima Kristus, kita memiliki misi di dunia ini. Filipi 1:21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus berkata, kalaupun aku harus hidup, aku harus menghasilkan buah. Aku harus berbuah dalam kehidupan ini. Lalu belajar puas dalam segala keadaan
bukan hanya pada saat nyaman. Seperti Paulus berkata di Filipi 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Mari kita buang rasa nyaman kita dan belajar untuk terus berjalan di dalam Kristus, walau kadang berat, saudara. Sebagai penutup, ini yang ingin saya sampaikan. Berhala kenyamanan membuat kita itu menghindari salib, menghindari bayar harga untuk Kristus. Tapi kabar baik Injil adalah ini. Kristus meninggalkan kenyamanan di surga, turun ke dunia, menderita, sekali lagi menderita, dan mati bagi kita, berkorban untuk kita. Dia turun ke dalam dunia orang mati. Dia mati untuk kita. Dia adalah sumber kenyamanan sejati kita. Karena apa? Pada saat kita mengikut Kristus, kita mendapatkan rasa aman dan percaya akan pribadi Kristus. Jadi mari kita berhenti menjadikan kenyamanan sebagai berhala dan kenyamanan dunia sebagai tujuan hidup, dan mulai menjadikan Kristus sebagai harta terbesar kita. Pada saat kita menerima Kristus, kita diubahkan untuk lebih mengasihi. Pada saat kita menerima Kristus, kita memiliki misi. Pada saat kita menerima Kristus, kita belajar untuk kita lebih mengasihi orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, meninggalkan keegoisan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Kristus, karena kita adalah manusia baru. Tuhan Yesus memberkati.